Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kimia. Kali ini kami dari kelompok 3 akan menunjukkan bagaimana praktikum biokimia dengan topik 4, yaitu uji kualitatif lipid. Nah, kelompok 3 ini terdiri dari Muhammad Syafiq, Andiana Nurwanda, dan Ulil Hilmi. Pada praktikum biokimia topik 4, kita akan melakukan uji kelarutan lipid, uji ketidakjenuhan lipid, dan uji kualitatif lipid. Sebelum kita ke praktikumnya, alangkah lebih baik kalau kita mengetahui terlebih dahulu apa itu lipid. Lipid atau lemak merupakan senyawa ester trigliserida yang terbentuk dari asam lemak dan gliserol. Lemak mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak larut dalam alkohol dan dalam larutan organik lainnya, tetapi tidak larut dalam air. Asam lemak adalah komponen unit pembangun pada hampir semua lipid. Asam lemak adalah asam organik berantai panjang yang mempunyai atom karbon dari 4 sampai 24. Asam lemak memiliki gugus karboksil tunggal dan ekor hidrokarbon nonpolar yang panjang. Hal ini membuat kebanyakan lipid bersifat tidak larut dalam air dan tampak berminyak atau berlemak. Lemak dibedakan menjadi 2 berdasarkan bentuk fisiknya, yaitu yang pertama, lemak berbentuk padat pada suhu ruang, dan yang kedua ada minyak yang berbentuk cair pada suhu ruang. Lemak yang terdapat pada hewan sebagian besar tersusun dari lemak jenuh, sedangkan lemak yang terdapat pada tumbuhan sebagian besar tersusun dari lemak tak jenuh. Sumber lemak nabati adalah minyak dari tumbuh-tumbuhan, misalnya dari minyak kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, kacang kedelai, jagung, dan sebagainya. Sedangkan sumber lemak hewani adalah daging, susu, telur, ayam, dan sebagainya. Nah, itu tadi ulasan singkat mengenai lemak atau lipid. Pada praktikum dengan topik 4 ini, rumusan masalahnya yang pertama, apa yang terjadi jika 3 tetes minyak diuji kelarutannya dalam air? Yang kedua, apa yang terjadi jika 3 tetes minyak diuji kelarutannya dalam etanol? Dan yang ketiga, apa yang terjadi jika 3 tetes minyak diuji kelarutannya dalam kloroform? Oke, selanjutnya untuk alat dan bahan pada praktikum ini, yang pertama alat-alatnya ada rak tabung reaksi, kasa, penjepit tabung reaksi, pastel, mortar, pipet tetes, kertas saring, gelas ukur, bunsen, kaki 3, dan tabung reaksi. Lalu untuk bahan-bahannya, yang pertama ada mentega, aquades, kloroform, minyak zaitun, kacang tanah, air, etanol 70%, minyak goreng, dan iodium. Nah, itu tadi alat dan bahan yang kita perlukan untuk melakukan praktikum biokimia topik 4 kali ini. Selanjutnya, kita langsung saja ke video praktikumnya. Baiklah teman-teman, pada uji yang pertama yaitu uji kelarutan lipid. Nah, langkah yang pertama, kita siapkan 3 buah tabung reaksi yang masing-masing sudah kita beri sampel. A untuk kloroform, B untuk etanol 70%, dan C untuk aquades. Nah, masing-masing kita isi dengan 2 ml.
langkah yang kedua yaitu kita teteskan 3 tetes minyak kelapa baru pada masing-masing tabung reaksi. Lalu setelah itu kita goyangkan atau dikocok-kocok. Untuk langkah yang terakhir yaitu kita amati bagaimana tingkat kelarutan minyak pada masing-masing pelarut. Pertama, sediakan 3 tabung reaksi yang masing-masing tabung tersebut diisi dengan 1 ml minyak baru, 1 ml mentega, dan 1 ml minyak zaitun. Selanjutnya, tambahkan 1 ml kloroform dan 2 tetes larutan iodium ke tabung reaksi A yang berisi 1 ml minyak baru, ke tabung reaksi B yang berisi mentega yang sebelumnya mentega tersebut dicairkan, dan yang ketiga ke tabung reaksi C yaitu yang berisi minyak zaitun. Setelah itu, goyang-goyang dan amati perubahan yang terjadi. Oke, untuk uji kualitatif lipid, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan bahan-bahan. Yang pertama ada minyak kelapa, lalu ada mentega, lalu ada kacang tanah. Jadi untuk kacang tanah ini kita haluskan terlebih dahulu. Lalu yang terakhir ada air.
Selanjutnya, langkah yang kedua, kita ambil 2 kertas saring. Lalu kita teteskan 2 tetes minyak kelapa dan air di atas kertas saring yang berbeda. Setelah itu, kita ambil 2 kertas saring lagi. Lalu kita oleskan mentega dan kacang tanah yang telah ditumbuk halus pada kertas saring yang berbeda. Dan langkah yang terakhir, mengamati perubahan yang terjadi pada kertas saring. Jadi kertas saringnya itu kita arahkan ke cahaya. Kita lihat apakah perubahan yang terjadi pada kertas saring tersebut. Oke, setelah menonton video praktikum, silahkan teman-teman mengisi data pengamatan dan menjawab pertanyaan yang tersedia pada video ini. Sekian video hari ini. Apabila kalian memiliki kritik dan saran untuk kelompok kami, silahkan meninggalkan komentar di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.